Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan perangkat wireless router dual band dengan harga murah di kelasnya. Perangkat ini adalah Totolink A720R. Seperti YouTuber lainnya, sebelum masuk ke videonya saya juga mengingatkan untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Langsung saja kita ke videonya. Saya mulai dari kemasannya terlebih dahulu. Totolink A720R ini saya beli di toko online, jadi dikemas seperti ini. Untuk dashboard dari perangkatnya kurang lebih seperti ini. Di bagian depan terlihat gambar dari perangkat Totolink A720R serta tulisan Totolink The Smart Network Device AC1200 dual band, nomor model, dan ada stiker garansi 3 tahun. Di bagian belakang ada beberapa fitur andalan mereka, mungkin ada app. Ini maksudnya mungkin perangkat ini bisa dikontrol dari aplikasi yang bisa di-download dari Google Play dan App Store. Ada IPTV, repeater, dan kontrol orang tua, serta gambar perangkatnya dari belakang. Di samping kemasan ada spesifikasi singkat dari A720R, tertulis hardware 2x10/100 Mbps LAN port, 1x10/100 Mbps WAN port. Berarti ini masih menggunakan interface Fast Ethernet, belum yang gigabit. Di bawahnya ada wireless dengan standar IEEE 802.11 AC_B_G_N dengan data rate up to 300 Mbps di frekuensi 2,4 GHz. Ini menggunakan protokol wireless N, dan 867 Mbps di frekuensi 5 GHz. Ini menggunakan protokol AC, karena protokol AC hanya berjalan di frekuensi 5 GHz. Ini sepertinya ada yang salah dari penulisannya. Jika menggunakan protokol AC, otomatis memiliki atau bisa menggunakan WiFi protokol A. Jadi seharusnya tulisannya kurang lebih seperti ini: 802.11 A_B_G_N_AC. Di bawahnya lagi ada wireless security. Di sini tidak ada informasi berapa power dari wirelessnya dan berapa dBi antenanya. Di bawahnya lagi tertulis paket yang ada di dalamnya. Ada wireless router, ada kabel Ethernet, ada adaptor power, dan ada user manual. Kita langsung buka saja dashboardnya. Persis seperti tulisan yang ada di luar, isi paketnya adalah user manual, kartu garansi, unit wireless router A720R, adaptor power, dan kabel Ethernet. Totolink selalu menggunakan casing yang minimalis. Ini menurut saya cukup bagus karena tidak memakan banyak tempat dan harusnya juga menghemat biaya produksi sehingga harganya bisa lebih murah. Di merek lain, beberapa menggunakan casing yang lebih besar. Salah satu alasannya mungkin agar secara visual menunjukkan kalau perangkatnya itu tangguh. Padahal kalau dibongkar ya sama saja, isinya tidak full sebesar casingnya. A720R menggunakan 4 antena. Harusnya ini 2 antena di frekuensi 2,4 GHz dan 2 antena untuk frekuensi 5 GHz. Dan antena seperti ini memiliki pancaran omnidireksional atau memancarkan ke segala arah. Antenanya juga berbentuk pipih yang menurut saya cukup keren dibandingkan antena bulat-bulat tabung yang seperti biasanya. Sayangnya antena A720R hanya bisa diputar seperti ini saja dan tidak bisa diluruskan. Ini berarti perangkat ini tidak cocok untuk ditempelkan ke dinding karena 2 antenanya tidak bisa menghadap ke atas. Antena jenis Omni memang memiliki pancaran ke segala arah, yaitu depan, belakang, kiri, dan kanan antena, namun tidak optimal ke arah atas serta bawah antenanya. Jika posisi seperti ini, maka 2 antena ini memiliki pancaran ke atas, bawah, dan samping dari perangkatnya. Dengan kata lain, sinyal pancarannya meluas vertikal.
Saya sarankan untuk instalasi cukup letakkan saja perangkat seperti ini agar keempat antenanya tegak ke atas. Misal letakkan di atas meja, lemari, atau apapun yang memiliki bidang datar. Router ini hanya memiliki satu lampu indikator di bagian atas. Meskipun kecil, lampu indikator ini ternyata tidak terlalu susah untuk dilihat, mungkin karena lampu yang digunakan cukup terang dan menggunakan warna biru. Dengan indikator yang minimalis ini, tentunya menjadikan router ini tidak terlalu mencolok jika dipasang di tempat umum. Di bagian belakang A720R memiliki jack DC female untuk power, tombol WPS dan reset, satu port WAN dan 2 port LAN. Yang ketiganya masih fast Ethernet atau memiliki kecepatan maksimal 100 Mbps. Bagian inilah yang membuat wireless dengan protokol N dan AC bottleneck. Namun tentunya ini sama sekali bukan masalah bagi saya, karena jika Totoling menjadikan Ethernetnya gigabit atau memiliki kecepatan maksimal 1 GB, kemungkinan harganya bisa 3 kali lebih mahal. Sedangkan yang saya cari adalah WiFi dual band dengan harga yang murah. Di bagian bawah ada stiker nomor seri, MAC address, info-info default yang bisa kita temui di perangkat-perangkat jaringan. Untuk mempermudah instalasi, ada mounting untuk paku atau sekrup yang bisa digunakan untuk menempelkan perangkat ini ke dinding. A720R juga dibekali 4 kaki plastik kecil untuk meletakkan perangkat ini di atas bidang datar. Kaki seperti ini diperlukan untuk menjaga sirkulasi udara di bagian bawah perangkat. Dengan casing kecil seperti ini, tentunya Totoling harus memikirkan panas yang dihasilkan oleh perangkat ini, sehingga di setiap sisinya ada lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara, kecuali di bagian atas, agar debu dan kotoran yang berjatuhan tidak langsung masuk ke dalam perangkat ini. Untuk power adaptornya seperti ini. Adaptor ini memiliki output tegangan 9 volt dan arus maksimal 0,8 ampere atau sekitar 7 watt maksimal. Untuk konektornya, ini menggunakan konektor DC standar, jadi nanti bisa saya pasangkan PoE splitter untuk meletakkan perangkat ini di atas atau di tempat yang jauh dari colokan listrik. Selanjutnya ada kabel Ethernet atau kabel jaringan dengan konektor RJ45. Ini hanya kabel biasa dengan panjang kira-kira 1 meter. Karena ini wireless router, maka A720R memiliki 4 mode, yaitu repeater, WISP, bridge, dan gateway. Untuk video konfigurasi dasarnya akan saya buat di video terpisah agar tidak terlalu panjang. Kemampuan dari perangkat ini cukup bagus dan stabil, apalagi dengan WiFi frekuensi 5 GHz nya, karena bisa membawa data yang lebih besar dan cukup stabil meskipun jarak yang cukup jauh, bahkan dengan sinyal yang hanya 1 bar. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya interferensi dengan WiFi lain yang masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz. A720R memiliki RAM yang lega dan prosesor yang bukan kaleng-kaleng di harga yang murah. Saya gunakan transfer file dari HP ke komputer saya dengan kecepatan 8 MB per second atau sekitar 65 megabit per second. CPU load hanya 24%. Ini artinya perangkat ini sangat mampu jika digunakan pada maksimal bandwidth fast Ethernetnya atau menangani bandwidth 100 megabit per second. Jangkauan WiFi-nya juga luas seperti perangkat WiFi lain di kelasnya. Di akhir video, saya akan tampilkan beberapa menu dan fitur yang ada di kontrol panel dari Totoling A720R ini. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen jika ada koreksi atau yang ditanyakan, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat. Banyak salah mohon maaf dan sampai berjumpa lagi.